Saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tema gereja kita bulan ini, bangkit dan menjadi dewasa dalam Kristus, atau dewasa seperti Kristus. Apa bedanya dewasa dalam Kristus dan dewasa seperti Kristus? Sebenarnya esensinya sama. Dewasa itu standarnya Kristus, makanya dewasa harus seperti Kristus. Untuk bisa menjadi dewasa seperti Kristus, harus ada di dalam Kristus. Sebab Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuah. Tidak bisa berbuat. Untuk bisa jadi dewasa, harus ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus itu adalah kondisi yang tidak bisa ditawar. Kalau dalam bahasa teologinya, first class kondisional. Kondisi utama yang harus ada kalau kita mau bertumbuh dewasa. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, saya sampaikan firman Tuhan yang berbeda dengan tadi. Saya beri judul dewasa sesuai umur. Dewasa sesuai apa? Umur. Ternyata dalam kehidupan ini ada yang disebut dengan sesuai umur. Misalnya, untuk pemilu kan nanti ini bentar lagi ya. Menurut undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017, calon presiden atau calon wakil presiden usianya berapa? 40 minimal. Kenapa ditentukan 40? Dianggap sudah matang. Boleh nggak umur 36 jadi presiden? Nggak boleh, menurut undang-undang. Ya. Untuk jadi gubernur, 30 tahun. Untuk jadi bupati, 25 tahun. Untuk anggota DPR, DPRD, DPD, boleh 21 tahun. Ya, ada tuh. 21 tahun jadi anggota dewan, nggak masalah. Untuk menikah, harus ada batasan umurnya, sesuai umur nggak? Kalau 1974, Undang-Undang Perkawinan, wanita usia 16 boleh menikah. Kalau pria 19. Tapi undang-undang itu direvisi dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019, wanita menikah umur 19. Sedangkan pria 19 juga, saudara ya. Itu begitu. Makanya zaman dulu itu orang-orang usia 17 itu anaknya udah 2 yang wanita, saudara ya. Sekarang lebih tua lagi. Tetapi ada rekomendasi BKKBN mengatakan sebaiknya wanita itu usia 21 tahun, prianya 25 tahun. Nah, gereja kita menganut ini. Karena ditinjau dari kesehatan medis, kalau usia 21 tahun wanita itu lebih aman dari kanker serviks, begitu saudara. Pria 25 tahun. Karena pria biasanya lebih kolokan, lebih lama untuk bisa jadi dewasanya dibandingkan wanita. Nah, itu begitu saudara. Ada persyaratannya, ada peraturannya. Ya. Kalau mau menikah mesti sekarang daftar dulu ke Dukcapil untuk dapetin N1. Itu begitu. Sekarang bisa online. Ya. Untuk duda gimana Pak? Mesti N6 ya, kalau duda. Melampirkan surat kematian pasangannya, duda atau janda, saudara ya. Nah, saudara sekalian, firman Tuhannya diambil dari 1 Korintus 13 ayat 11. Kalau saudara dengar 1 Korintus 13 itu bicara soal kasih. Nah, yang menariknya ya, ketika Paulus bicara soal kasih, dia menyelipkan ayat 11 ini bicara soal fase pertumbuhan, kedewasaan. Nah, ini menarik saudara sekalian. Jadi aneh ya, ketika Paulus bicara soal kasih, dia selipin ke fase pertumbuhan manusia. Dimulai dari anak-anak hingga dewasa. Kita baca ya, 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, anak-anak itu 0 sampai 10 tahun itu anak-anak. 11 sampai 20 itu remaja ya. 20 sampai 25 itu pemuda. 25 ke atas itu udah dianggap dewasa. Nah, ini kanak-kanak. Aku berkata seperti kanak-kanak. Coba suruh lihat kanak-kanak. Ngomongnya pasti anak-anak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Jadi berkata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Jadi kata-katanya, pikirannya, kemudian perasaannya itu anak-anak sesuai umur. Jangan umur 3 tahun pusing mikirin apa perang Ukraina sama Rusia, mikirin Israel sama Hamas. Itu bukan anak-anak. Ya. Itu pikiran musim orang dewasa. Ya. Kemudian dikatakan, jadi seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak sekarang. Artinya posisi saat ini. Sesudah aku menjadi dewasa. Nah, itu proses.
sesudah aku menjadi dewasa. Dewasa, tadi saya sudah sampaikan di pagi, itu umur tertentu. Yang tadi saya katakan ya, kalau 20 ke atas itu dianggap dewasa, matang. Aku dewasa umur tertentu. Yang tadi menikah, kalau pria, ya undang-undang 2019 itu 19 tahun. Kalau BKKBN, kalau pria itu 25, wanita 21, itu setelah dewasa. Aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Jadi sifat yang tadi anak-anak, kalau dewasa, harusnya ditinggalkan, ditanggalkan. Kalau masih ada sifat kanak-kanak, ya kalau kekanak-kanakan dalam waktu tertentu bercanda masih oke. Tapi kalau masih terus kekanak-kanakan, itu something wrong. Waktu Batita digendong-gendong kan, si Batita ngomong, aku sayang mama, mama juga sayang gitu. Ya. Itu Batita. Balita juga begitu, mama aku sayang mama, beliin permen dong. Ya, itu Batita, Balita. Tapi udah umur 30, mama aku sayang mama, 30, beliin permen dong. Idiot, nggak sesuai umur. Udah ya, nggak boleh begitu. Harusnya yang normal tuh, kayak saya kan normal. Ketika waktu kecil, yang ngajar calistung, baca, tulis, hitung, itu mami. Itu mami saya tuh galaknya luar biasa tuh. Nggak tahu makhluk apa sih, ciptaan dari mana ya. Itu kalau saya salah, itu dicubit begitu. Dulu begitu aja kagak ngerti. Ya baru kasih tahu sekali. Ya namanya anak kecil kan susah kan. Lu gitu aja nggak ngerti. Apalagi kakak saya, akhirnya kan buah saya. Wah itu paling sering dicubit tuh. Empos, saudara. Karena lu gitu aja nggak ngerti. Nah itu waktu saya kecil tuh, saya inget banget tuh. Papan tulisnya itu pintu belakang. Udah geradakan lagi, terus tulisannya nggak jelas lagi. Lu baca tuh. Ba, ibi, babi gitu ya. Ubu, idi, budi. Dan kan kalau kita sekarang gampang ya, ba, ibi, babi ya. Kalau waktu kecil kan apa sih kok ba, ibi jadi babi, bukannya bagong gitu saudara ya. Baca, terus kemudian tambah-tambahan. Nih, hitung dulu, 1, 2, 3, sampai 9, sampai 10. Sekarang tambah-tambahan. 1 tambah 1 berapa? Berapa? Pakai tunjuk. Dulu pakai lidi. Hitung, ini 1, 1, 2. Tulis. Jangan bengong aja. Gitu saudara ya. Aduh, saya masih ingat tuh ya. Tulis. Mungkin karena susah ya. Jadi uang bulannya kecil. Kemudian suruh ngajak anak 3 biji begini lagi ya. Bandel-bandel. Jadi darah tinggi begitu terus. Saya ingat tuh ya. Kemudian kan saya SD, SMP, semea. Pas udah kuliah, dia nggak ngajarin lagi baca. Enggak. Ayo cecep baca, ba, ibi. Ya, udah kuliah diajarin gitu, udah nggak lagi, tinggalin tuh. Apalagi saya udah kerja. Ayo hitung-hitungan kali-kalian. 4 kali 4 berapa? Ya, 4 kali 4, 16. Artinya sempat nggak sempat mesti dibalas. Nah, gitu kan tambahin. 7 kali 7. Ya 7 kali 7, 49. Setuju, nggak setuju, yang penting penampilan. Nah, udah nggak diajarin lagi gitu. Tinggalin tuh. Apalagi, ayo mami ajarin ya, baca. Ya, saya udah ngitung, saya kan bagian Timcon, Financial Control. Itu bukan puluhan juta, bukan ratusan juta, udah miliar. Jadi udah nggak pakai kalkulator lagi, pakai komputer. Jadi nggak mungkin mami saya ngajarin lagi. Umur saya udah lewat, tinggalin itu. Nah, ternyata saudara sekalian, dalam pertumbuhan rohani, kita juga harus begitu. Kita harus tinggalkan tuh. Ya. Asas-asas pokok lagi, kita harus udah maju. Amin saudara sekalian, coba kita lihat. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-11 sampai 13. Ini juga sudah dibahas oleh beberapa pendeta ketika menyampaikan tema yang sama. Nah, saya sampaikan lagi saudara. Ibrani 5 ayat 11. Jadi ingat, cara berpikir kita ya, yang dewasa harus tinggalkan sifat anak-anak. Ibrani 5 ayat 11 tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Saudara, soal teologi memang banyak hal yang kadang-kadang kita nggak paham. Tetapi saudara baca aja, nanti Roh Kudus akan kasih pengertian buat kita semua. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kenapa? Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Nah, kata lamban di sini bukan hanya sekedar lambat, lemot. Kalau kita kan menghadapi orang yang mungkin IQ-nya nggak terlalu tinggi, ya, itu menjelaskannya mesti berkali-kali. Dia lamban. Gitu. Ternyata dalam rohani juga ada yang begitu. Tapi kalau dia mau kerja keras, walaupun lamban, itu bisa. Dulu waktu saya khotbah di satu tempat, ada pendeta yang sama-sama jadwal yang sama. Saya juga nggak bingung ya. Nah, dia kebetulan lulusan IPB. Jadi singkat cerita saya ngomong-ngomong, hebat bapak ya.
pendeta lulusan ITB. ITB kan susah Pak masuknya. Nah itu dia bilang, saya ini sebenarnya nggak begitu pinter Pak. IQ saya juga nggak begitu tinggi. Tuh, gimana kok bisa masuk ITB? Institut Teknologi Bandung. Saya itu tekun Pak. Orang belajar satu hal sekali cukup mengerti. Saya tuh bisa 6 kali. Makanya saya bisa masuk ITB. Tuh. Jadi walaupun dia ininya lemot, tapi dia rajin. Sehingga dia bisa mengejar ketinggalannya itu. Nah di sini lamban. Terjemahan lain mengatakan, ya, firman Allah yang hidup masih banyak yang ingin saya kemukakan mengenai hal ini. Tetapi bagaimana saudara dapat memahaminya kalau saudara bersikap masa bodoh? Saudara dalam pertumbuhan rohani nggak bisa masa bodoh. Kalau tadi pagi saya katakan mesti serius. Bergumul dengan serius. Begitu sama dengerin firman Tuhan itu harus sekali nggak ngerti. Terus belajar untuk ngerti. Kalau terjemahan sederhana Indonesia bukannya lamban dalam mendengarkan, tidak mau berusaha untuk mengerti. Makanya kita harus berusaha untuk apa? Mengerti. Kalau perlu tanya, saudara. Baru nanti kita bisa meninggalkan sifat anak-anak. Nah ayat 12 dikatakan begini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Seperti saya. Kalau saya udah kuliah, udah kerja, orang tua saya nggak akan ngajarin lagi yang dasar itu, calistung itu. Udah enggak lagi. Kalau saya masih jajar gitu, bingung. Ini orang gimana sih? Sama. Saudara udah jadi Kristen, dibaptis, udah 20 tahun. Tapi masih, asas-asas pokok masih, aduh. Itu nggak normal, saudara. Ada sesuatu yang salah. Kemarin bagus tuh ilustrasinya, walaupun menjijikan. Jadi dia punya keponakan masih kecil, 3 tahunan gitu. Pengen makan kacang. Nah kalau anak kecil makan kacang kan bisa kelolodan, betul nggak? Dia bilang, ayah. Nah dia udah gede nih, gimana caranya? Dia ambil seraup, dimasukin mulut. Kemudian dibagi dari mulut gitu. Itu kan makanan lunak, tapi dari mulut gimana saudara sekalian? Namanya anak kecil kan nggak tahu kan? Dicampur, kok kakak ini enak ya? Enak. Rasa jengkolnya, iya habis dari mulutnya makan jengkol. Itu kan menjijikan, sama saudara. Udah 20 tahun tapi masih mau makan kacang yang dipunyain sama orang kemudian dilepein suruh makan. Bubur, kalau ini dikatakan apa? Makanan susu. Bukan makanan, masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Kalau bayi kan makanannya, kalau susu, masih kecil kan susu, betul nggak? Nanti pisangnya juga mesti disarutin gitu kan? Atau nasi tim nanti kalau dia udah mulai gede. Nah saudara udah umur 40, makannya masih bubur. Kalau umur 70 giginya kagak ada, bubur masih pantas saudara. Jadi harus tinggalkan itu yang begitu. Harus udah maju. Ya. Ibarat begini saudara. Kalau kita udah umur 20 lulusan luar negeri, kalau kuliah di mana begitu ya, di luar negeri, MBA, balik, itu harusnya udah bisa ngurus, namanya MBA, Master Business Administration, itu bisa ngurus perusahaan bapaknya. Jangan kuliah di luar negeri, pas balik, nggak bisa ngurus perusahaan. Itu kan sia-sia. Sekolah di luar negeri, dulu teman saya bilang, gue mesti standby uang nih buat anak gue kuliah. Berapa saya bilang? Minimal 1 M. Loh, kok 1 M? Karena gue dulu juga 1 M. Bokap gue habis. Saudara. Habis 1 M, balik ke sini. Masih goblok. Nggak bisa apa-apa. Sayang itu. Nah sama saudara juga begitu. Udah 20 tahun ikutin ini. Tapi masih nggak bertumbuh. Waduh, itu something wrong. Makanya butuh makanan keras. Amin saudara sekalian. Begitu. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Makanya anak kecil, Pak I ngomong di mana ya, di KPBI. Cirinya tuh suka ngambek. Suka apa? Ngambek. Nggak disalamin sama pendeta, dia ngambek. Di sini nggak ada saudara ya. Kemudian nggak disambut, dia ngambek. Begitu saudara. Itu anak kecil. Harusnya dewasa berpikirnya, mungkin pendetanya sibuk atau pendetanya nggak lihat atau gimana lah. Jadi saudara sekalian, itu kedewasaan itu harus bertumbuh. Ciri kedewasaan itu harus punya kemampuan mengajar. Itu Pak Agus waktu khotbah di KPBI juga bilang begitu. Cirinya selain rendah hati, lemah lembut, bertanggung jawab, dia punya kemampuan mengajar.
Tadi kan dikatakan, sudah seharusnya menjadi pengajar, ayat 12. Nah, sama saudara kan kalau ikut ibadah itu kan sebenarnya seperti Yesus ngajar kepada murid-muridnya. Karena orang Kristen dewasa itu disebut murid. Murid itu tugasnya belajar. Dan pendeta ini fungsinya mengajar, salah satunya fungsinya mengajar. Nah, mimbar ini digunakan untuk mengajar. Makanya di Lukas pasal 6 ayat 40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang sudah tamat pelajarannya, dia akan sama dengan gurunya. Jadi sama dengan gurunya artinya karakternya mesti seperti Yesus. Makanya saudara sekalian, kekristenan itu sebenarnya proses pemuridan. Supaya kita menjadi dewasa seperti Kristus. Nah, yang diubah cara berpikirnya. Harus cara berpikir Kristus. Nah, murid itu yang diubah apanya? Mindsetnya. Harus meninggalkan sifat anak-anaknya. Yang ngambek. Yang suka, sedikit-sedikit marah. Gitu. Nah, itu anak-anak saudara sekalian. Nah, kalau baca tadi konteksnya kan tentang kasih. Sifat kasih itu karakter Kristus. Di ayat 4 ya. Kasih itu sabar. Kasih itu baik hati. Ayat 4, 1 Korintus 13. Ini terjemahan TB2. Kalau TB1 bisa di ini tampilin. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kalau berikutnya kasih itu baik hati. Sama, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Sama. Ia tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Biasanya OKB itu sombong. Baru kaya dikit, belagu. Padahal kekayaan juga nggak seberapa. Ia tidak melakukan hal yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nggak egois. Kalau anak kecil kan egois. Semuanya buat saya, buat saya. Kalau perlu, orang lain nggak usah. Kalau bayi itu, ya kalau malam-malam nangis, biasanya paling duluan bangun siapa? Siapa? Mamanya betul. Karena bapaknya ingin kerja masih ngantuk. Kemudian, wah lapar kali, dikasih susu. Nggak mau juga. Berarti bukannya lapar. Kemudian apa ya? Aduh, apa nih? Masuk angin, enggak juga ya. Bapaknya bangun. Ada apa sih Pak? Kok nggak ini nih? Nggak tahu. Bayi kan begitu, nggak tahu urusan. Udah jam 2 pagi masih nangis aja. Omanya ikut bangun. Ada apa sih tuh? Semua pada bangun, opanya bangun. Gara-gara satu nih anak nangis tuh. Bayi nangisnya gimana sih? Omanya cari tahu apa sih ini? Dibalikin, ternyata digigit nyamuk bentol. Kemudian dikasih minyak telon, diolesin, ya enak nyaman, kemudian ditidur. Yang lain kagak bisa tidur lagi gara-gara satu. Nah itu masih anak-anak. Jadi semua harus menyesuaikan dengan dia, keadaannya dia, semuanya dia. Itu mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah, dikit-dikit marah, marah dikit-dikit, saudara. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kalau saudara masih dendam nih, di hati saudara. Biasanya wanita, kesalahan suami 20 tahun lalu masih inget. Bayangin 20 tahun lalu si suami, apa kesalahan saya mamanya? Mah, lu kagak inget tuh waktu itu. Apa ya? Oh gue ingetin. Ya nggak inget apa, gue juga lupa gitu. Itu tuh, kalau itu tidak dewasa, menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Yaitu ciri-ciri orang yang dewasa itu punya kasihnya itu seperti itu agape. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, di Kolose pasal 4 ayat 12, berpikir dewasa itu seperti apa? Kolose 4 ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu. Epafras ini gembala di Kolose. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa. Dan, nah kata dan di sini, itu bahasa Yunaninya kai. Biasanya membandingkan hal yang sejajar, hal yang satu makna, yang sederajat. Jadi orang-orang dewasa dibandingkan, disejajarkan dengan orang yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi dia punya keyakinan penuh dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, Yesus prototipe orang yang punya keyakinan penuh terhadap apa yang Allah kehendaki. Yesus itu seperti Abraham yang pokoknya kalau Allah kehendaki, saya lakukan. Itu orang dewasa. Makanya Abraham disebut bapak orang percaya. Nah kitanya orang beriman, orang percaya. Itu panutannya kalau perjanjian lama, itu Abraham. Kalau perjanjian baru, panutannya satu-satunya Yesus. Yang selalu sesuai dengan kehendaknya, kehendak bapaknya. Makanya dia punya filosofi. Filosofi itu bicara soal berpikir ya.
filosofi, apa yang dia anut, yang dia hidupi, itu filosofi. Dicatat di Yohanes pasal 4 ayat 34. Makananku ialah apa? Melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu Yesus tuh filosofinya, cara berpikirnya. Pokoknya kehendak Tuhan itu menjadi makanan, yang menjadi kebutuhan. Karena punya keyakinan penuh dengan segala yang Allah kehendaki. Apa itu? Filipi 3 ayat 15. Filipi 3 ayat 15. Nah, saya bacain dulu yang versi terjemahan baru ya. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Nah, yang sempurna maksudnya itu yang dewasa. Karena kata sempurna di sini memakai kata Yunaninya teleios. Artinya dewasa, perfect, komplit. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Nah, terjemahan versi mudah dibaca itu lebih gampang. Artinya kita bisa, nggak usah sekolah teologi, kita bisa ngerti maksud dari ayat ini apa. Nah, bunyi begini, kita semua yang sudah bertumbuh dan dewasa secara rohani harus berpikir demikian juga. Jadi kalau dewasa rohani, cara berpikirnya itu juga mesti dewasa, mesti demikian. Maksudnya begitu. Jika di antara hal itu ada yang tidak kamu setujui, jadi ada yang kita nggak suka atau nggak setuju, Allah akan menjelaskannya kepadamu. Ya, tadi kan orang dewasa itu tadi pikirannya selalu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, punya keyakinan penuh dengan segala yang Allah kehendaki. Kalau ada yang kita nggak paham tentang kehendak Allah, nanti Allah akan berusaha menjelaskannya supaya kita bisa mengerti. Amin, saudara sekalian. Karena orang dewasa sifatnya tuh dia nggak lamban dalam mengerti, dia mau mengerti. Begitu, saudara. Nah, kalau orang mau berusaha mengerti, dia pasti mengerti. Kalau masa bodoh nggak mau mengerti, susah. Dulu ada pendeta yang bilang begini, Pak, kalau di mimbar mah udah jangan ngajarin yang rumit-rumit, yang enteng-enteng aja. Yesus baik, amin, doakan gitu. Tapi kok begitu ya? Udah kan Alkitab kaya, bukan hanya soal kesembuhan. Setelah saya pikir-pikir, ya enggak. Yesus tuh ngajar, bahannya tuh banyak. Perumpamannya aja ada 40. Dia tuh guru, dia lulusan sekolah rabi. Yang suruh pikir Yesus itu tiba-tiba ujuk-ujuk, pinter gitu karena dia dipenuhi logos. Enggak, saya selidiki, Yesus itu sekolah rabi. Makanya umur 30 dia baru ngajar. Kayak saya, enggak ujuk-ujuk. Kok bisa khotbah Bapak? Enggak, kan belajar. Yesus sama tuh, gitu. Makanya tadi pagi saya katakan, ya, dalam keadaan sebagai manusia, ya belajar menjadi taat. Dia belajar. Begitu. Ternyata saudara sekalian, ya enggak. Kalau hanya ngajarin soal mujizat, soal kesembuhan, nanti jemaat nggak bertumbuh. Dulu kan ada suka tuh ya, permohonan doa, suruh ngisi, sampai bertumpuk di depan. Nanti pendeta tumpang tangan. Saya doakan ini semua. Kemudian diambil satu, dibacain. Pak, doakan jodoh saya, Pak. Saya udah pria umur 40, belum dapat jodoh. Saya mau yang cantik, yang tinggi, yang bersih, yang kaya, Pak. Waduh, apa ini ya? Pas dilihat, ya wajah pas-pasan, mau yang cantik, yang tinggi, yang kaya, yang putih, yang bersih. Ngacak. Ya udah pendeta, daripada itu kita doakan juga deh, tumpang tangan. Ya nggak begitu, saudara sekalian. Kalau sudah punya pergumulan, datang sama Tuhan, doa, amin. Tadi bagus tuh. Tuhan akan menjawab doa. Jadi diajarin dewasa, jangan dikit-dikit pendeta yang suruh doain. Ini saya mesti panggil Bapak Filipus nih, atau Pak Cecep nih, atau minimal Pak Andi nih. Kenapa? Ini sakit nggak sembuh-sembuh. Doa, saudara. Makanya jemaat harus berani berdoa juga buat keluarganya. Begitu, saudara. Ya, jadi saudara sekalian, Allah akan menjelaskannya kalau kita mau berusaha mengerti. Nah, ada contoh saudara sekalian, bagaimana kita bisa meninggalkan cara berpikir anak-anak. Dan sesuai umur. Nah, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya mendapat satu cerita yang menarik, saudara sekalian, tentang Petrus. Petrus ini kalibernya udah rasul. Jadi waktu Yesus naik ke surga, itu dia rasul. Yang ketika dia khotbah, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Hebat nggak, saudara? Kan luar biasa. Waktu hari Pentakosta. Tapi dia masih punya cara berpikir yang menurut saya tidak dewasa. Apa tuh cara berpikirnya? Nah, cara berpikirnya ini saudara dicatat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 19. Ini yang dijelaskan oleh Allah Bapa untuk diubah. Kisah Para Rasul 10 ayat 19. Dan ketika Petrus sedang berpikir
tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Nah, saya jelaskan saudara sekalian. Jadi Petrus ini mendapat penglihatan sampai 3 kali. Dia lihat ada kain yang begitu lebar, berisi binatang-binatang darat, kemudian binatang melata, kemudian burung. Nah, saudara kan tahu bahwa orang Israel itu ada binatang yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Yang tidak boleh dimakan itu haram. Kalau ada burung yang nggak boleh dimakan, misalnya burung hantu, burhan itu nggak boleh dimakan, burung hantu. Kemudian apa? Elang, begitu saudara. Kemudian ikan juga ada yang nggak dimakan, nggak boleh dimakan. Ikan yang nggak ada sisik itu nggak boleh dimakan. Binatang berkaki 4 juga nggak boleh ada yang dimakan. Misalnya babi, itu nggak boleh dimakan bagi orang Yahudi, haram. Kalau bagi orang Cina kan itu harum, haram, harap dimakan karena harum. Jadi ketika ada penglihatan itu, Allah berkata, makanlah. Nah, Petrus ini kan orang Yahudi tulen. Enggak, saya nggak pernah makan yang haram. Nah, pertanyaannya ini sebenarnya, kenapa ya zaman Musa, Tuhan itu memberi larangan makan yang haram, binatang haram. Itu ternyata pada waktu itu punya maksud, supaya bangsa Israel jangan bergaul dengan bangsa-bangsa di luar Israel, yang notabene itu bangsa kafir bagi bangsa Israel, supaya tidak terkontaminasi. Sebab kalau boleh makan segalanya, ya itu mereka mudah bergaul. Tetapi kalau nggak boleh makan tertentu, binatang haram, sulit. Kalau orang di luar Israel kan makan apa aja. Waktu kita orang Yahudi berkumpul, pasti hidangan yang haram. Kan nggak boleh makan gimana, saudara? Seperti Pak Paulus Pujianto, saya juga baru tahu. Beliau itu nggak doyan babi. Enak gitu, saudara. Saya juga bingung, orang Cina nggak doyan babi. Aneh, saudara. Saudara doyan nggak babi? Dulu juga saya waktu kecil nggak doyan. Sebab saya enak, baunya gitu, nggak doyan. Itu saya doyan gara-gara akung saya bilang, makan. Akung saya kan tuh masih tumpuk, masih totok. Makan. Saya bukan karena haram, karena saya bukan karena saya orang Yahudi, nggak doyan. Akhirnya sedikit dipaksa, cobain nih, bakut itu. Nah, tapi karena lapar udah makan siang, waktunya makan siang. Saya cobain, satu mangkok habis. Ini kenapa nggak dari dulu ya saya? Nah, jadi supaya nggak bisa bergaul dengan bangsa yang lain, maka ditentuin itu. Nah, ini udah tertanam tuh di pikiran Petrus, nggak boleh makan yang haram, nggak boleh makan haram. Tapi penglihatan itu sampai 3 kali. Makanya ketika ia sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Nah, 3 orang ini adalah 2 hamba dari Cornelius, 1 prajurit yang saleh yang menyertai 2 hamba itu, untuk bertemu dengan Petrus, supaya Petrus diajak ke rumah Cornelius. Karena Cornelius juga mendapat penglihatan. Cornelius seorang saleh, Kisah Para Rasul 10 ayat 1 seterusnya tuh, yang suka sedekah, sehingga doanya itu didengarkan. Dan malaikat mengatakan, panggil, suruh orang untuk bawa Petrus ke rumah untuk mendengarkan apa yang Allah katakan. Ternyata di saat yang sama, Petrus itu mendapat penglihatan itu. Cornelius kan orang Romawi, orang asing, nggak boleh tuh. Orang Yahudi datang ke rumah orang asing, itu nggak boleh. Nah, dengan ada penglihatan bahwa apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh dikatakan haram oleh manusia. Petrus baru ngerti, saudara. Oh, maksudnya saya itu sekarang ini nggak boleh membeda-bedakan orang. Makanya di ayat 28, pasal 10 ayat 28, ini setelah Petrus ketemu keluarganya Cornelius, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi, atau masuk ke rumah mereka. Nggak boleh itu. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Jadi Petrus diubah cara berpikirnya sesuai dengan kalibernya sebagai Petrus, sebagai rasul. Walaupun tradisi orang Yahudi itu dilarang keras bergaul dengan orang non-Yahudi, tapi Allah mendidik Petrus supaya berubah cara berpikirnya, meninggalkan cara berpikir yang lama. Amin, saudara sekalian. Makanya di ayat 34 Kisah Para Rasul 10, ini Petrus sudah mulai bicara nih. Ini luar biasa, Petrus itu penuh dengan Roh Kudus, walaupun pendidikannya nggak setinggi Paulus, tapi luar biasa. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Dia baru tahu, sesungguhnya tuh Allah tidak membedakan orang. Makanya kalau kita beda-bedain orang, itu menentang Tuhan. Kalau orang kaya, yuk maju ke depan, duduk depan. Orang kaya,
Anggota jemaat belum sakit aja dibesuk. Orang susah duduk di belakang sono kalau perlu di WC. Nggak disambut. Kalau sakit udah berhari-hari sampai mati nggak dibesuk. Nah itu beda-bedain orang. Itu nggak boleh. Petrus baru mengerti. Sesungguhnya aku telah mengerti. Kenapa dia mengerti? Karena dia berusaha untuk mengerti. Amin, saudara sekalian. Makanya dia jadi mengerti apa yang Allah maksudkan, apa yang Allah kehendaki. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kita harus berusaha mengerti apa yang Allah kehendaki. Yesus adalah prototipe manusia, model yang sulung, di mana selalu senantiasa melakukan kehendak Bapa. Nah, kita juga harus mengikuti seperti karakter seperti Yesus itu. Yang mindsetnya kita harus ubah. Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ya, kita ini kan bersama nih, berkomunitas. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau terjemahan lain, bukan menaruh pikiran perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus, tetapi memiliki attitude, sikap, tingkah laku, karakter seperti Kristus. Cara berpikirnya, mindsetnya harus seperti Kristus. Baru bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau akal budi kita nggak diubah, kita sulit mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, untuk itu, akal budi kita harus dikuduskan dengan firman. Kamu udah bersih oleh karena firman yang kukatakan. Bersih apa? Pikiran kita. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Makanya ketika mendengar firman, hati kita mesti siap. Amin, saudara sekalian. Hati kita mesti jadi hati tanah yang subur. Waktu saya merenungkan sambil dicari Matius 13 ayat 23. Itu maksudnya apa ya? Hati yang subur itu ya. Saya teringat dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kan namanya Yohanes Pembaptis. Dia tuh membaptis orang. Makanya dia bilang, apa yang harus aku lakukan? Kalau sebagai prajurit, jangan memeras. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi, hati itu mesti baik. Harus dipersiapkan. Supaya nanti ketika Yesus datang, Sang Logos itu, yang penuh dengan Logos, yang penuh dengan kasih karunia itu, ketika ngajar, kita bisa nangkep. Begitu, saudara. Nah, sama, tadi pagi saya katakan, ada orang muda yang kaya, ingin memperoleh hidup yang kekal. Dia berkata kepada Yesus, apa yang aku harus lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus berkata, apa yang dikatakan hukum Taurat? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan menginginkan milik sesamamu. Dia bilang, semuanya itu telah aku lakukan sejak muda. Berarti ini orang kategorinya udah baik. Artinya udah siap untuk mengikuti Yesus, untuk diubah. Tapi sayang, dia berkata, semuanya itu telah aku turuti. Apalagi yang masih kurang? Yesus menjawab, kalau engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu. Berikan itu kepada orang miskin. Kemudian kamu ikutlah aku. Apa yang terjadi, saudara? Orang muda yang kaya itu melengos meninggalkan Yesus karena banyak hartanya. Dia terikat dengan hartanya. Padahal orang ini secara hukum Taurat tidak bercacat. Akibatnya nggak bisa jadi murid. Nggak bisa diubahkan mindsetnya. Berarti sama juga dengan tidak bisa memperoleh hidup yang kekal. Tidak bisa menjadi seperti Kristus, dewasa seperti Kristus untuk memerintah bersama dengan Dia. Makanya Yesus berkata, demikian pula tiap orang yang terikat dengan hartanya tidak dapat menjadi murid. Nggak bisa. Berarti orang-orang kaya susah dong masuk surga. Makanya Yesus bilang, sukar. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk kerajaan surga ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Susah. Makanya untuk bisa memiliki pikiran Kristus itu harus bergumul dengan serius, karena susah. Nah, di Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik. Nah itu tadi tanah yang baik loh. Orang mesti mau berubah. Hidup saya kok jahat ya, saya mesti baik. Supaya ketika benih ditabur itu baru bisa tumbuh. Kalau saya jahat, nggak bisa. Waktu doa pagi, Pak Ferdi itu ngomong begini, yang menurut saya bagus ya. Orang yang karakternya buruk, tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Betul nggak hambanya? Dia lupa kali ya, dia ngomong itu. Andi tahu, dengar nggak tuh ya? Orang yang karakternya buruk, Pak Freddy bilang, nggak bisa bersekutu dengan Tuhan. Lihat aja catatannya, kan dia punya catatan tuh. Ya, karena firman Tuhan tuh hebatnya begitu, ada tertentu yang, wis, begitu. Betul nggak Pak Andi? Oh, dia nyimak tuh berarti itu, saudara ya. Orang yang karakternya buruk nggak bisa bersekutu dengan Tuhan.
Gak ada yang amin saudara sekalian ya. Nggak bisa. Kalau bahasa Indianya, nehi si melekete tumber jahe. Nggak bisa. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, pendengaran kurang tajam untuk mendengarkan, tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan aku, dosamu, kesalahanmu, karaktermu. Makanya karakter mesti diubah, amin saudara sekalian, sehingga menjadi tanah yang subur. Saya kalau dengar firman Tuhan, siapapun yang khotbah, saya dengerin. Saya catetin, nggak peduli. Ibarat kalau orang dewasa itu bisa makan apapun, amin saudara sekalian. Saya bisa makan daun pepaya yang pahit. Kenapa saudara sekalian? Nggak enak pak, pasti nggak enak, pepaya pahit. Karena saya tahu manfaatnya. Daun pepaya itu bagus. Bisa menghilangkan diabetes segala macam. Pare itu pahit. Banyak orang nggak suka makan pare karena pahit. Hidupnya udah pahit, makan lagi pahit, udah makin pahit. Tapi saya makan. Karena saya tahu, orang dewasa kan tahu ini manfaat pare. Babi itu enak, tapi mahal, saya nggak makan. Kenapa? Bisa menggoncangkan kantong, saudara sekalian. Lagi pula istri saya geli. Maka jangan kasih saya babi. Ntar saya berantem sama istri saya. Pernah ada yang ngasih jemaatnya. Saya makan seminggu dikit-dikit. Ini udah beberapa hari nih. Makan babi mulu, istri saya begitu. Jadi saya bilang, nanti saya bilang deh, jangan kirim babi. Nah, jadi saudara, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, logos, dan mengerti. Ngerti. Seperti Petrus sekarang, aku ngerti nih, karena Allah mau menjelaskannya. Jadi kalau firman yang kita dengarkan, kita ngerti, akibatnya apa? Karena itu ia berbuah. Tadi dewasa itu ya bertumbuh, berbuah, itu dewasa. Berbuah itu ada buah roh, ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang tadi juga ada kata sabar tuh. Itu buah yang harus muncul dalam diri kita sehingga bisa dirasakan orang sekitarnya. Ya. Saya orang yang kesabaran saya kadang-kadang masih perlu ditingkatkan. Itulah sebabnya dilatih. Begitu saudara sekalian. Nah, perhatikan tuh. Karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat. 10.000%. Itu menunjukkan kualitas ultimum, yang maksimal. 100 kali lipat, sudah bisa bayangin. Nggak ada investasi yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 30 kali lipat. Jadi, firman yang kita ngerti, yang kita dengar, kemudian kita ngerti, logos yang kita dengar, kita ngerti, kemudian kita lakukan, logos itu berubah jadi rematos. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi firman yang kita ngerti, yang kita praktekkan, itu firman Kristus. Yang membuat iman kita bertumbuh. Sehingga kita jadi dewasa. Selalu melakukan kehendak Bapa. Selalu berkeyakinan penuh dengan segala yang Allah kehendaki. Sehingga ketika kita tamat sebagai murid, tamat pelajarannya, kita menjadi orang yang disambut di kerajaan surga. Mari masuk, hambaku, untuk menikmati kerajaan surga. Bahkan memerintah bersama dengan dia. Makanya saudara-saudara, jadi Kristen itu nggak mudah untuk ngerti firman Tuhan. Kira-kira paham saudara sekalian? Manggut-manggut aja deh ya. Nanti kalau ada kesempatan saya ulang lagi. Jadi saudara-saudara perlu merenungkan logos. Seperti Petrus itu kan dia renungkan. Itu berpikir, itu pengertiannya meditate. Ini apa maksudnya? Kenapa sampai 3 kali? Kan Tuhan dulu hukum Taurat mengatakan larang, nggak boleh. Kenapa mesti makan? Saya juga nggak doyan. Kalau orang nggak doyan babi, disuruh makan babi nggak bisa. Susah. Saya ini dulu ya, kan juga lidah kampung. Waktu saya kerja, bos saya ngajak makanan di restoran Jepang. Nih, gua ajak lu cek, lu pasti belum pernah makan. Pas dia ajak, masuk dia pesen sushi, sashimi segala macam. Dia makan begini, wah dia enak banget makannya. Apaan tuh? Saya bilang, ini Jepang, sushi, sashimi. Coba. Pas saya coba, itu mentah. Saya baru pertama kali. Aduh, dia makan enak aja ya. Lu biasa, bos. Ya biasa. Dia orang kaya. Saya biasa makan sayur asam, makan sushi, mungkin langsung gumoh. Aduh, saya nggak bisa makan deh. Aduh, saya keluar aja deh. Jangan. Ini udah dipesan jadi banyak. Saya nggak sanggup makan ini, nggak sanggup. Aduh, makan apa dong? Nasi goreng ada nggak nasi goreng? Ini pesan deh, nasi goreng. Itu habis sama dia dimakan. Berapa perempuan? Saya nasi goreng. Sampai rumah, saya bilang, itu orang bisa makan ya. Itu kan enak. Aduh. Saya kan dapat gaji lumayan besar ya, saudara. Restoran Jepang kan mahal. Saya coba, dia bisa makan enak, masa gue nggak bisa makan ya, gue bisa beli. Pertama kali saya waktu coba,
Udah bayar kan? Mahal. Satu porsi itu bisa 60.000. Mahal. Minum. Apa tuh? Kalau Jepang minum tehnya apa namanya? Ocha ya. Minum. Coba lagi. Udah kelima kali. Enak Ocha Sentingping nih. Waduh. Baru tahu lidah itu menyesuaikan, saudara. Sampai sekarang saya doyan terus kalian. Tadi sebelum khotbah, mungkin buat ilustrasi khotbah juga disuruh sekalian. Anak saya pesen itu sushi sashimi, sushi hai, saudara. Lagi diskon kali itu ya, 79.000 sekian ya, 2 porsi. Jadi sebelum saya khotbah ke sini, saya makan dulu berdua sama istri saya. Enak nih ya. Coba setiap mau khotbah di sini makan gini kan. Udah nggak berasa mungkek lagi, enak. Nah, kalau saudara mau coba ya, coba. Nah sama firman Tuhan itu, aduh, pedes nih firman Tuhan nih. Mana sih pendeta? Ada pendeta yang ketika khotbah itu keras, menyinggung. Pas dia salaman di depan, dipukul sama jemaatnya. Tapi puji Tuhan nggak ada yang mukul, seterusnya. Kalau bisa jangan, saudara. Saya nggak ada maksud menyinggung. Karena firman Tuhan kan nggak mungkin saya tujukan kepada siapa. Begini banyak saya juga nggak tahu apakah yang saya mau singgung itu datang enggak. Saya kan udah siapin begini seluruh sekalian. Tapi kan ada juga yang tiba-tiba melintas dalam pikiran saya. Pasti pendeta nggak ada maksud seperti itu. Kalau pendeta ada maksud, nanti gue mau khotbah, gue mau sindir nih orang. Itu pendeta nggak beres seluruh sekalian. Jadi seluruh sekalian, dengar firman Tuhan. Cerna, sampai ngerti. Nanti hidup kita berubah, berbuah, bertumbuh. Sehingga kita akan menjadi seperti Kristus. Di mana Yesus berkata, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Yohanes 8 ayat 46. Kenapa? Hidupnya penuh dengan firman. Penuh dengan karunia. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Penuh karunia, penuh kebenaran. Dia tidak berbuat dosa lagi. Sama, kita juga begitu. Ayat terakhir, 1 Yohanes 3 ayat 9. Semua orang, atau orang yang lahir dari Allah, 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi, firman, potensi untuk menjadi anak Allah, itu benih ilahi. Tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Bukan hanya nggak berbuat dosa, tidak dapat, nggak bisa. Karena ia lahir dari Allah. Nah, saudara dan saya ketika percaya Yesus, itu disebut anak Allah. Karena dilahirkan oleh Allah. Dan kita punya potensi untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Yang juga bisa tidak berbuat dosa. Bahkan tidak lagi dapat berbuat dosa. Karena ada firman. Nah itu pikiran yang kita harus kembangkan sampai kita menutup mata. Karena kita mengatakan apabila atau barang siapa yang sudah tamat pelajarannya, dia akan jadi sama seperti muridnya. Jangan sampai kita udah sampai mau meninggal menutup mata, tapi kita masih penuh dengan kehidupan manusia lama. Nanti di ujung maut kita akan ketakutan. Tetapi kalau kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, menaruh pikiran perasaan seperti yang dimiliki Kristus, menjadi sempurna seperti Bapa, memiliki karakter seperti Kristus, nanti di ujung maut itu dengan sukacita. Kenapa? Akan berpindah dari kehidupan yang fana menuju kehidupan yang kekal. Akan memerintah bersama dengan Kristus di keabadian. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan.